Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Saudara para tokoh alumni, para simpatisan Sepedan Bola Muljaki, mobil khusus saudara pengurus Ikatan Alumni Nakoya Kecamatan dan Tengah itu Sepedan Bola Muljaki, Sohibul Bait Haji Khodidi, terus saja keluarga tadi itu seampun kesokan naga atau ditempati kegiatan kumpulan atau pengajian tadi itu Sepedan Bola Muljaki. Alhamdulillah nyaring arang-sarang dan kula sareng ajudan saja di ujung Sya'ban dan itu terus syukur dari Gusti Allah, mudah-mudahan laku kayak itu kita kehajat apa saya insya Allah ulangi laku jadi kajian deki sore kayak itu sidang isbat itu representatif jadi ampun dari ormas keagamaan tadi mah ya Torres saja tidak hanya hisab tapi juga ru'yah juga kayak itu lengkap dan kayak itu representatif dan biasa dianut dengan koyah kayak itu. Jadi biasanya menunggu sidang isbat kenapa langsung atrawih demikian ketika lastari sholat maghrib biasanya nonton TV gitu memantau Nabi ampun ditetapkan bahwa laku Ramadan langsung terawih. Nabi punten lagi punten. Alhamdulillah juga bahwa kadinto menabi menurut catatan punten kula ampun menyertai kadinto 20 kali ampun. Selekor sareng kadinto atau 2 lekor sareng timin saya pendahuluan siki. Kenapa subuh kita apa ganti si pertama itu terbang ganti saya. Torbang ini torbang eki masjid berlorong nggak bisa kan saya terakhir kemarin itu lemah Pak Syakur ini diketu eki alhamdulillah suasana itu iki makun jelek kan ini warna ocean kan warna muda asina itu iki ke lampuan aja dan ban penampan gitu ya itu sepenting waktu bisa berjuang bersilaturahim berjuang iki masalah telur ajam terdes punten kan kesokan Gusti Allah sepenting aja mah bisa ngeremin ya itu gereng kita lanjutkan qala al-musannif rahimahullah. Semoga apareng manfaat dekat dan boleh saya lanjutkan saja dari ilmu musannif tadi itu. Alhamdulillah ya Allah jelek ya. Alhamdulillah. Pan nyanda. Meropu. Nega. Ampun luar kepala menabi senior tak menabi eta. Menurut catatan betul kayak itu dari itu lemah Bapak Abdul Syakur kemarin kayak itu wa a'udzubillahi minasyaitonirrajim ayat 45 kata ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum sampai kayak itu. Ayat-ayat sebelumnya gitu Gusti Allah dalam surat Yasin itu menjelaskan tentang kekuasaannya dan tentang rahmatnya. Kekuasaannya ketika apa bahtera Nabi Nuh itu bisa mengangkut orang sejagat termasuk keban dan semua jemaah yang itu semata-mata karena rahmat Gusti Allah.
itu bisa berdesi tenggelam dan bisa ditenggelamkan ya. Atau ayat-ayat sebelumnya jelas lagi tentang kekuasaan Gusti Allah. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Ketika itu sebutan kula tangkap lagi bagaimana bahwa setidaknya kayak itu manusia bisa merekayasa, bisa mengembangkan, berinovasi kelebihan teknologi, tapi sekali-kali bahwa akhirnya juga kesobanan atau kerahmatan Gusti Allah. Saya bisa mewujudkan bahwa ternyata inovasi kan itu ternyata bisa bekerja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Wa idza qila dan ketika qila dikatakan lahum bagi mereka orang-orang kafir itu. Dan itu ayat-ayat berikutnya kayak itu berkenaan tentang kekafiran dan karakter orang-orang kafir. Saya selalu berpaling menentang ke ayat-ayat Allah. Ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum, kan itu ditafsirkan banyak, kan itu ada banyak penafsiran dari musannif yang akan disampaikan, itu pada sampai 5 kalau penafsiran. Ittaqu ma, takutlah kalian, ma baina aidikum pan saya bisa maknain menabi terjemahnya yang mana seksa, tapi ternyata kayak itu banyak memanggil ma baina aidikum, apa yang ada di hadapan, wa ma khalfakum, dan saya bakal datang atau saya berdenang budi la'allakum turhamun, agar kalian kayak itu paringi melo ka rahmat Gusti Allah, paringi atau rasain ka rahmat Gusti Allah, agar kalian itu dirahmati. Al-muradu adapun saya maksud bima kalaban ma baina aidikum, kalaban kalimat ma baina aidikum, ittaqu ma baina aidikum, dan itu ad-dunya, artinya saya maksud kan itu adalah dunia. Jadi tahu apa dekatnya kenapa, yakni ikhdaruha wala taqrabuha, artinya kita harus berhati-hati menyikapi dunia, wala taqrabuha, dan jangan kalian mendekati hadaka dunia. Jadi menabi orang beriman tentunya pada proyeksi pandangannya kayak itu tak namun ke dunia, dan seringkali dunia kayak itu menyelewengkan atau menyesatkan orang-orang beriman. Menabi orang beriman pandangannya itu langsung ke akhirat, dipanjang pandangannya jauh ke depan. Ketika itu al-muradu bima ma baina aidikum, kenapa sebenarnya adan kalian itu adalah dunia, karenanya kemudian kita harus berhati-hati terhadap dunia dan jangan mendekati, itu secara bahasa teksnya ketika itu. Wakilah, dan juga dikatakan ma baina aidikum, adapun kata kalimat ma baina aidikum itu adalah ma asaba min qablikum, pan-punapan takutlah kalian kepada apa-apa yang telah menimpa, ma asaba menimpa apa ma min qablikum, terhadap orang-orang sebelum kalian. Ini tentang kekafiran, tentang orang yang cinta dunia, tentang bagaimana keluarga Nabi Nuh, bagaimana Fir'aun dan Nabi Musa dan semacam minal umam, dari berbagai umat sebelum kalian. Itu saya maksud bukan dari penafsiran kedua kali itu. Ma baina idikum adalah ma asaba min qablikum minal umam. Wa ma khalfakum, dan apa yang ada di yang akan datang atau abadi senang budi, apa-apa yang abadi dengan budi, artinya itu azabul akhirah, artinya saya maksud adalah azabul akhirah. Jadi menurut pendapat kedua kan itu wa ma khalfakum itu adalah azab dekian paki nang akhirat. Bahwa adapun kan itu qaul, pendapat yang mengatakan dari ma baina aidikum wa ma khalfakum, kan itu yang diartikan sebagai apa yang telah menimpa kaum-kaum atau umat-umat
sebelumnya dan juga bermakna azabul akhirah, yaitu qaulu Qatadah wa Muqatil. Itu adalah pendapatnya Imam Qatadah dan Imam Muqatil. Titik. Wa jawabu idza mahdhufun. Adapun jawab idza jawabnya wa idza dan jika kila juga, maka jawabnya itu mahdhufun ibwab. Takdiruhu adapun perkiraannya ki menabi pelengkap idza qila lahum hadza, maka a'radu bidalili ma ba'dahu. A'radu sekali itu a'radu, maka mereka berpaling. Wa idza qila lahum taqu, maka itu baina aidikum wa khalfakum la'allakum turhamun, mak pasti sombong jawab bang. Itu jawab bagi itu mahdhufun, maka karena itu dekat orang kafir, maka wa idza qila lahum itu hadza artinya ittaqu ma baina aidikum, maka itu jawabnya adalah si makhdhuf adalah a'radu, maka mereka berpaling. Nanti orang kafir itu tidak menerima, katanya tak nangke dekat ayat itu. Bidalil lima, dengan bukti, dengan dalil ma kalimat ba'dahu setelahnya, artinya dikira-kira bahwa ada yang makhdhuf, ada yang dibuang, yaitu aroba kata arodu, maka itu dibuktikan dengan kata-kata berikutnya, yakni idza qila lil kufari ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum. Artinya saya berpaling dekat ayat Allah, itu pun orang kafir, maka arodu mereka berpaling. Itu artinya dikaitkan dengan konteks ma ba'dahu, kalimat yang setelahnya. Idza qila lil kufar, jika dikatakan ke orang-orang kafir ittaqu ma baina aydikum, maka mereka a'radu. Wa mahfuz la'allakum tanaluna rahmatallahi ta'ala, niscaya atau supaya kalian tanaluna, Anda mendapatkan rahmatallahi ta'ala, rahmat Allah ta'ala. Artinya la'allakum turhamun. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa khalfakum la'allakum turhamun, itu la'allakum tanaluna rahmatallahi ta'ala, supaya kalian memperoleh rahmat Allah ta'ala, agar kalian dirahmati, artinya oleh dekat rahmat Gusti. Wa takununa minal mu'minin, dan agar kalian menjadi, wa takununa agar kalian menjadi minal mu'minin, mari orang-orang kafir itu juga ya bisa beriman, minal mu'minin. Jadi ini bentuk-bentuk kekafiran itu kan dalam abad TV kan sebenarnya ada dalam dosis-dosis atau dalam takaran-takaran tertentu. Ketika kita mengabaikan sunnah, artinya orang kafir itu kan artinya itu kalang kan itu kalang dalam hal apa, ini macam-macam, dalam hal akhlak, dalam hal keimanan, dalam hal contoh ini misalnya kan berarti saya elang juga menabi orang ajalan misalnya zaman kona namun tak nyongkel kita merasa tak aman, bahkan bisa kafiran yang menuju ke kesyirikan ya. Semakin orang ajalan pas tak nyambi HP kan kadang-kadang tak tenang, posang kadang perlu abadi kubung kona ini. Jaga itu kan dalam hal rezeki itu menabi orang dimin kayak itu kan biasanya putrana banyak, padahal cuman dimin melarat ya, mata tak takut kelaparan ya, tapi justru orang-orang semakin seilmu pun jentengki itu anan nih sekoni ternyata pas nih sekoni karena apa sebagiannya juga mungkin karena persoalan keimanan, beda saya ta'alang dari Athena dalam dosis-dosis tertentu, dalam takaran tertentu, kita kuda sedang ajunan tentunya andi kekafiran ya. Jadi contohnya kenapa pasangan si bagus bisa ya borok bisa kami ibu gitu.
yu'riduna, mereka memalingkan, mereka biwujuhim, mereka memalingkan wajah-wajah mereka. Wala yasma'una kalam Allah Ta'ala, dan mereka tidak mau mendengar kalam Allah Ta'ala. Jadi ingin mereka membangkang dan mereka tidak mau menghiraukan kalam Allah. Menampun ngedingan kibri punten, maka bagaimana mungkin bisa mengimani. Titik atau koma wakila, dan itu pendapat yang ketiga ini. Wakila ma baina aidikum wa ma khalfakum, yaitu minad dunub al-madiyah wal mustaqbilah. Kan itu saya maksud adalah dosa si ampun. Jadi ma baina aidikum itu dosa si ampun kelampan, dan wa ma khalfakum, dan dosa si akan datang atau si bakal datang. Dosa minad dunub. Kemudian koma waqila al-muradu minhuma ad-dunub adh-dhahirah wal batinah. Atau pendapat yang keempat, kan itu saya maksud ma baina aidikum wa khalfakum adalah ad-dunub adh-dhahirah wal batinah, adalah dosa yang zahir dan batin. Iki menabi dalam kitab-kitab tasawuf gak bisa iki dalam banyak kayak pembahasan tentang dosa-dosa batin ini kata kesyirikan yang muncul di dalam pikiran, dalam benak kita, sehingga jadi kemaksiatan, jadi dosa yang zahir. Apakah yang ditampakkan secara zahir, yaitu ma baina aidikum sepadan, wa ma khalfakum, dan sebatin. Kemudian penafsiran saya nomor 5, waqila al-muradu ma baina aidikum, saya maksud ma baina aidikum adalah minal adzabi alladzi yanzilu minas sama, adalah azab yang turun dari langit. Wa ma khalfakum minal adzabi alladzi yakhruju minal ardi, adalah azab saya keluar dari bumi. Itu macam-macam, ada 5 penafsiran berkenaan sareng ma baina aidikum wa ma khalfakum. Secara umum iki kan itu arobaki kita sayan saja kan itu. Mulai dari dunia, mulai dari musibah-musibah saya terjadi pada umat-umat terdahulu, dan adab akhirat atau aroba adzunub, kayak itu setajana hal-hal saya tak saya ma baina aidikum. Jadi karena ittaqu ma baina, responnya orang kafir kayak itu tidak mau mendengarkannya, memperhatikannya. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Titik. Wa ma, dan tidaklah ta'tihim datang kepada mereka min ayatin, dari suatu ayat, dari suatu tanda, min ayati rabbihim, dari ayat-ayat Tuhan. Ay dalatin min ayatin, ay dalatin artinya yang menunjukkan ala risalati Muhammadin alaihi salatu wassalam, illa kanu anha mu'ridin, illa melainkan kanu ada siapa orang-orang kufar, anha dari ayat kan itu mu'ridin, mereka berpaling. Titik. Dari apapun yang sampai dari risalah yang disampaikan Nabiullah Muhammad, yaitu orang-orang kafir semuanya berpaling, hanya tak nangkep atau tak nerima, tidak bisa mengimani. Itu karakternya orang kafir. Di antara kita tentunya kan beda orang yang sedang ning belai cengkalan. Menabi cetakan tak tepat ke paring rahmat, paring hidayah sareng Gusti Allah, iki bakun tak bisa. Walaupun iki sami sareng tugas para rasul, yaitu juga hanya menyampaikan masalah iki dengan penting, yaitu iki tergantung kersane Gusti Allah. Kita pun yaitu hanya mengembangkan metode dakwah gitu. Tapi
tak ning samaksa bahwa orang karena nampu diyakini bahwa orang itu bisa tergerak iki karena kersana Gusti Allah. Beda orang saya mungkin berdakwah dalam tanda kutip kayak itu cukup nyuwun ke Gusti Allah, tak usah ya ajari, tak usah apa-apa. Misalnya beda orang saya jengkalan, tanda bodoh, tanda sekolah, tak apa-apa. Beda sih mungkin dengan pendekatan ya jaga bentar. Tapi juga beda mungkin di ruang-ruang sunyi mereka mendoakan semoga jadi ngirim sinyal ke Gusti Allah agar juga menggerakkan hatinya. Itu seterusnya adalah metode dakwah. Kenapa boleh bah bisa sekalian kenapa kelakuh kedua-duanya pada itu aki tapi juga paling pengertian karena manusia kan itu bisa mengerti kan aslinya kan bisa ngerti. Hayawanun natik itu manusia kita keban saya bisa berpikir. Menabi manusia tak berpikir karena keban berarti. Menabi tak pikir kan itu kan itu. Artinya semua mental kita atau ruhani kita mulai dari akal yang bisa berpikir, akal yang bisa mengimani atau berarti. Dan itu seterusnya itulah yang membedakan kita dengan hewan. Menabi kan itu seterusnya ampun rosak berarti ampun semak kare keben. Wa idza qila lahum wa idza dan jika kila dikatakan lahum kepada mereka kufar anfiqu mimma razaqakumullah mon orang kafir kento paring perintah anfiqu memberikan nafkahkanlah memberikan nafkah apa yang rezeki berilah rezeki berilah nafkah kalian mimma sebagian dari sebagian sesuatu rozako yang telah memberikan rezeki kum kepada pasir Allah ay idza qila lil kufar anfiqu mimma a'taakumullah min fadli. Nah orang kafir itu tidak mungkin dalam dosis tertentu itu tidak merasa bahwa rezekinya itu aropaki pepareng dari Gusti Allah tapi merupakan usaha dari kelakuan abadi. Anfiqu nafkahkanlah mimma sebagian saja katakanlah ma dari sesuatu atau yang telah memberikan kum kepada kalian siapa Allah Ta'ala min fadli dari anugerahnya Gusti Allah. Qala alladzina qala maka berkata alladzina kafaru orang-orang si kafir lilladzina amanu yaitu semedebu kan itu orang-orang beriman misalnya anfiqu mimma razaqakumullah anut'im. Nah, kemudian orang si kafir kan itu justru kemudian bertanya jadi perintah kemudian atanya anut'im apakah kami harus memberikan makan apa kok nampu beri kakanan atau anurzik ai anurzik apakah kami harus memberikan rezeki man beka orang lau yasha'ullahu at'amah lau deka orang masa engkau kotuh abri dan deka orang se mun kesokan Gusti Allah iki ya pakun ngakan lau yasha'ullahu man lau yasha'ullah at'amah artinya orang yang kalau seandainya berkehendak pasir Allah at'amah maka akan memberikan makan pasir Allah udakaman maka itu acangan orang kafir anfiqu mimma razaqakumullah masa engkau nampu abri deeran deka orang sebenarnya mun Gusti Allah kayak itu lah pareng deeran ya pakun ada kayak itu logikanya orang kafir. Wadhalika adapun hal tersebut kenapa anut im kan itu ya jawaban daripada
anut iman law yasha Allah ta'ala, jawaban orang kafir kayak itu terjadi karena annal mu'minina qalu li kufari Makkah. Kayak itu sejarahnya ini, bahwa orang-orang mukmin kayak itu berkata kepada li kufari Makkah, kepada orang-orang kafir Makkah, anfiqu alal masakin, nafkahkanlah kalian, bernafkahkah kalian atau bentuk itu alal masakin, dekat orang-orang miskin, mimma dari harta, mimma min amwalikum itu rohibtum yang anda mau, yang anda inginkan, mimma daripada hartamu, rohibtum yang anda inginkan, min amwalikum dari harta kalian. Ya harta kalian mungkin macam-macam lagi, pada si andi kenapa lah bagi orang miskin, mungkin pada andi beras, pada andi cukup, di kenapa kayak itu mimma min amwalikum itu kayak itu dimabai pun lah beri orang-orang miskin. Maka itu jadi ampun longgar artinya amfiku kayak itu, tapi hanya mana orang kafir ini selalu menjawab dengan hal-hal ketika itu. Qolal kufar, maka kemudian berkata pasal al-kufar orang kafir, anu rezeki malau yasha'allahu rizqahu, masa engkau nampu abri dekat orang anu rezeki man lau yasha'allahu rizqahu razaqahu itu. Kata jawabannya itu man lau yasha'allahu razaqahu, maka bekal apa yang rizki pasera Allah hudakan man. Artinya berarti kayak itu tak usah beriin, muncul lekar Gusti Allah apa yang rezeki ya bakun apa yang rezeki ya. Kan segala itu berarti walam yarzuqhu ma'a qudratihi alaihi, walam yarzuq komagi walam menabi betul gula jat biasaan paring komati gitu agar pokok-pokok pikiran kan itu utamanya karena biasa ngajar nak kana MA kelas sektor itu cek melarat kenapa boleh mereka baru tak biasa dekat pola bahasa kitab-kitab ketiga itu karenanya senausa sobung mana atau buat titik minimal lah pada angka bahwa ini satu pokok pikiran warna manabi utama manabi kitab ketiga itu pas sobung titin loss saja. Walam yarzuqhu ma'a qudratihi alaihi, walam yarzuq dan tidak akan memberikan rezeki pasir Allah udaka man ma'a qudratihi, padahal kenapa Allah kayak itu ma'a qudratihi dalam hal bahwa Allah kayak itu ngakui kudrah ma'a qudratihi alaihi daka rezeki. Nah sebutan gula pahami dari kak itu walam yarzuqhu ma'a qudratihi iki kan itu bentuk-bentuk bentuk-bentuk argumentasi yang disampaikan orang-orang kafir untuk menolak perintah anfiqu mimma razaqakumullah, untuk menolak kemudian mereka membuat argumentasi ma'a qudratihi walam yarzuqhu ma'a qudratihi alaihi. Artinya kudrona Gusti Allah ada ke orang kak dintoh untuk apa yang rezeki muncul lakar pangeran tak apa ki tak kira apa muncul lakar pangeran itu apa ki bakun apa artinya ini satu sisi seolah-olah menguji kenapa saya sebut kenapa keyakinan orang-orang beriman dengan masalah rezeki dari itu muncul lakar debat, tetapi kemudian mereka mengabaikan bahwa anfiqu mimma razaqakumullah, mau usaha perintah kan sekali itu muncul lakar depa rezeki Gusti Allah bakun depa koma fanahnu nuwafiqu masyiatallahi ta'ala. Jadi kan itu ibu bandi boleh fanahnu maka kadapun kami nuwafiqu kami kenapa bersesuaian atau nyocokin masyiatullah dekat kesukaan Gusti Allah ta'ala wala nutaimu man lam yat'amullahu ta'ala, dan kami tidak akan memberikan, nah itu intinya
dan kami tidak akan memberikan wala nut'imu, dan kami tidak akan memberikan makanan man ka orang lam yat'amhullah yang tidak apareng teureun hu ka man pasal Allah taala. Titik. Nah, kemudian mereka bisa kemudian ianuin wahada, adapun ini argumentasi seperti ini, la nut'imu man lam yat'amhullah taala, itu mimma yatamassaku bihi al-bukhala adalah mimma dari suatu yatamassaku yang berpegang bihi terhadap ma pasal orang-orang bakhil al-bukhala. Jadi senyatanya mereka bakhil, mereka cerai. Tapi iki berarti seperti kalau pahami orang cerai kayak itu juga masuk pada kafir juga berarti. Karena punya logika saya ketika itu aslinya bakhil epakon infak Allah engkau ngantos soki guru mau infak senyatana kemudian pas alasan muncul lakar rezekina ya akun odne Allah tak usah tolongin wa yaquluna, dan mereka berkata la nu'ti kami tidak akan memberikan man ke orang haromah yang menghalangi hudakaman haromah yang menghalangi hudakaman pasal Allah rizqahu rezekina man iki kan itu orang kafir acampur bakhil sifat pakun kecak juga nih dia. Engkau tak kira tak beri ada ke orang sejak latar yalang yang sedang rezekinya sedang Gusti Allah. Koma waza'muhum, dan adapun anggapan mereka kufar kan itu hada akan ini artinya dengan keyakinan dengan statementnya yang mengatakan bahwa la nu'ti man harramahullah rizqahu itu batilun, itu batil kayak itu betal atau kelero. Mengapa? Di Allah Ta'ala, karena sungguhnya Gusti Allah Ta'ala kayak itu aghna ba'da khalqihi, apa yang kesohian menyoki Gusti Allah deka ba'da khalqihi deka sebagian makhluknya, wa afqara ba'dahum, dan Gusti Allah menciptakan kefakiran atau mafakir Gusti Allah ba'dahum deka sebagiannya yang lain ibtilaan sebagai bentuk ujian, ibtilaan sebagai bentuk ujian bagi makhluk Gusti Allah. Faman amaka koma gitu. Faman amaka kemudian mencegah pasal Allah dunia terhadap dunia minal fakir, dari orang-orang yang fakir. La bukhlan minhu, bukan karena Gusti Allah kayak itu pelit minhu daripada man atau orang fakir dan itu. Titik atau berkoma. Nah, jadi logikanya apakah atil Gusti Allah menabima beda seorang yang paringi sehat, yang paringi sakit, yang paringi sogi, paringan pun apa? Berarti kan tak atil Gusti Allah. Nah, karena kayak itu maka kayak jawaban itu adalah ibtilaan. Jadi semua seterusnya kayak itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tiga itu kan seterusnya kayak itu cobaan kan gitu. Kayak itu pun itu kesaki ibtilaan sebagai bentuk. Jadi ketika pada Gusti Allah aghna ba'da khalqihi wa afqara ba'dahum, kayak itu bukan karena ketidakadilan tapi ibtilaan, karena menguji. Bukan karena bukhlan juga, bukan karena kekikiran atau pelitnya Gusti Allah. Maka orang-orang sefakir itu ecek dari itunya, sehingga tandi itunya. Tapi sekali lagi ibtilaan. Jadi intinya apa? Jadi dalam kondisi seperti apapun kan neremah ridho kepada Gusti Allah, kadang itu ampun sepaling tinggi kan. Iki menabi dalam pun apa iki beda makomat dalam ilmu tasawuf kayak itu. Kadang itu kan hanya depak ke ridho kan itu. Ridho dekat pun apa siapa yang Gusti Allah. Walaupun iki
kita juga diajarkan Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarkis syaqa wa su'il qada. Jadi pada ketentuan Allah sih su'il qada. Artinya untuk abad tibi kan itu kan. Yang tampak tak nyaman, tapi menabi abad tibi itu loh kadang itu si thank you berarti. Imannya si thank you. Anjak engkau nerima dengan kebadan engkau dia. Wa amara al-ghaniyyu wa amara dan memerintahkan pasir Allah al-ghaniyya deka orang sesoki bil infaqi untuk berinfak karena menabi abadi di perpaan iparingi kesokian maka perintah bendera iman orang sesoki si iparingi soki di korea yuji gitu ya wak benda tetangga se miskin yuji amfiku. Nah, menabi pas alasan ketika itu berarti iki beda unsur kekafiran ya. Argumentasinya ada kreatif dari la nu'ti man haramahullahu rizqahu. Ketika itu disampaikan dari menurut musannif itu kenapa anggapan seperti ini waja'mum hadza batilun. Karena pan-panapan itu semuanya menguji kita. Seperpan orang yang pintar juga diuji, seperpan orang yang bodoh diuji. Seorang yang soki, orang yang miskin, orang yang perpan sehat, orang yang berkata ujian saja. Amaro, maka ketika pada orang soki, maka kemudian diperintahkan orang soki, orang yang mampu kayak itu bil infak untuk berinfak. Coba ada kasih fakir orang soki anfak ada ke orang sefakir itu la lihajatihi bukan karena hajat Gusti Allah ila malihi ke hartan ka itu bukan karena untuk kepentingan Gusti Allah ke hartan orang soki ka itu bal liyabluwal ghaniyah agar supaya menguji Gusti Allah al-ghaniyah ke orang-orang sesoki bil fakiri dengan sing uji itu orang fakir tapi justru orang miskinan kena bang abad tibi kan tu sing uji abad tibi kenapa esto abad tibi kan utamanya ya dalam sebelaan gitu utama nih dalam setetanggaan gitu apakah solidaritas sosial kena masih hidup apakah kepedulian sosial masih hidup kan menabi ampun nafsi berarti ampun ketika itu liyabluwal ghaniyya bil faqiri fima terhadap hal fardu yang telah memfardukan lahu akan ma fima fardu minal infaq mewajibkan pasir Allah lahu akan ma minal infaqi daripada infak titik. La i'tirada li ahadin fi masyiatillah tidak ada kenapa i'tirada itu ke dalam hal itu penolakan atau pemalingan atau protes la i'tirada li ahadin bagi seorang fi masyiatillah dalam kesukaan Gusti Allah wa hukmihi dan ketetapannya atau hukumnya Gusti Allah fi khalqihi di dalam terhadap makhluk Gusti Allah. In antum illa fi dhalalim mubin. In antum kayak itu artinya tidaklah kalian melainkan fi dhalalim mubin. Qala alladziina kafaru man law yasha'allahu at'amah in antum illa fi dhalalim mubin. Jadi mau bersilat seperti apa saja maka mereka sebenarnya itu menggambarkan bahwa orang-orang kafir itu ada di dalam kesesatan yang nyata.
ay yaqulu artinya berkata pasal al-kuffar lil mukminin, orang-orang kafir medebu dekat orang-orang mukmin, ma antum illa fi khata'in, ma tidaklah antum kalian. Jadi jawaban orang kafir, ma antum illa fi khata'in, ban kelero illa fi khata'in fi ittiba'ikum Muhammadan alaihi salatu wassalam, ban kelero norok dengan Nabi Muhammad. Wa tarki ma nahnu fihi, dan meninggalkan ma sesuatu nahnu yang adapun kami fihi itu ada di dalam ma, artinya ban kelero norok Nabi Muhammad, ban kelero karena meninggalkan keyakinan yang kami yakini. Wa tarki ma nahnu fihi, dan itu titik al-asahhu, adapun pendapat paling sah, paling sah, paling tepat, in antum illa fi dhulalim mubin, itu khitabun min tarafillahi ta'ala lil kuffar. Itu kata-kata in antum illa fi dhulalim mubin, itu merupakan khitab, itu merupakan khitab min tarafillah, dari sisi Gusti Allah, dari pihaknya Gusti Allah Ta'ala lil kuffar, terhadap orang-orang kafir. Koma ka'annahu yaqulu Allah Ta'ala ayyuhal kuffar in antum illa fi, jadi kayak itu menabi dipanjangkan seperti Allah itu berkata bahwa Allah Ta'ala ka'annahu seakan-akan yaitu Allah Ta'ala medebu ayyuhal kuffar, wahai orang kafir, in antum illa fi dhulal, berarti sebenarnya berada di dalam dolalin mubinin ay bayyinin, yang jelas, senyata tor jelas, artinya sejelas. Wa taquluna kalaman hatta la tu'tu as-sadaqata lil masakin, dan kalian wa taquluna, dan kalian berkata, berargumentasi kalaman dengan kata-kata, hatta la tu'tu, sehingga mereka tidak memberikan as-sadaqata akan sedekah lil masakin, kepada orang miskin. Wa ta'tuna al-hujjah, dan mereka memberikan atau mendatangkan al-hujjah akan argumentasi mereka. Jadi rumit sebenarnya mereka karena kekafiran dan karena kebakhilan mereka. Titik ama alimtum, tidakkah kalian alimtum, tidakkah kalian mengetahui annama yatlubuna minkum fid dhahiri laisa talaban fil haqiqati minkum bal yatlubuna minni. Annama, sesungguhnya, ma yatlubuna, sesuatu apapun, yatlubuna yang kau cari, yang kau cari, yang mencari mereka, minkum darimu, fid dhahiri, dari hal-hal yang dhahir, laisa talaban fil haqiqah minkum bal yatlubuna minni, artinya yang kalian cari secara dhahir itu sebenarnya secara hakikat bahwa orang-orang kafir itu sebenarnya sama-sama mencari apa yang ada di sisi Allah. Secara haqiqati minkum bal yatlubuna minni, li'annal mala alladzi kana fi li'annal mala alladzi kana fi aidikum huwa mali. Itu pas ada benar Gusti Allah ditegaskan bahwa karena li'annal mala, karena sungguhnya harta alladzi kana yang ada, kenapa mal itu fi aidikum, saya tekuk ban saya berdaya ada penebaan, huwa adapun itu al mal alladzi, itu mali wa artanangko wa antum, sedangkan kalian itu abdi, itu merupakan hamba, kabudah. Wal abdu, sedangkan hamba itu wal abdu, adapun hamba, wama dan sesuatu yang memiliki, yang dimiliki, yang memiliki abdun akan
hamba itu limaulahu itu semata-mata milik tuannya. Titik. Jadi mak pas cerai aja yang senyatana berentak noro andi kan deh. Mak pas cerai aja yang berentak noro andi. Artan ben saya aku ben ro saya kecerai ben ro artan engko ria pangeran ben ro kabul. Maka itu kenapa ketika mereka berargumentasi maka itu di min torofillah, artinya di sisi Allah, logikanya juga ketika itu kita ini sebagai siapa, posisinya di mana. Titik falamma qala al-mu'minun lil kufar, falamma maka setelah qala medebu bahasa al-mu'minun lil kufar, orang-orang beriman terhadap orang-orang yang kafir medebu, la tu'minuna billah wa la tu'tuna as-shadaqata lil fuqara wal masakin. Mereka la tu'tuna, mereka tidak memberikan as-shadaqah lil fuqara, mereka orang-orang kafir tidak memberikan sedekah dari orang-orang fakir dan orang miskin. Fakaifa yasiru, bagaimana yasiru menjadi, kenapa fakaifa yasiru halukum yaumil qiyamah, maka da mentetina kebadanaan dekian nang hari kiamat tanda tanya. Mun pas baan roa tak toro ocak da keperintah Gusti Allah. Itu pas da remah kebadanaan dekian nang Gusti nang akhirat nang hari kiamat tanda tanya. Fa bi ayyi jawabin, maka dengan jawaban yang seperti apa? Tukhlisuna, Anda bisa bebas min umuril akhirah, dari urusan akhirat, wal azabi, dan kesiksa akhirat. Tanda tanya. Darema kebadan deki nang akhirat, bandar mampian kamu itu bisa bebas dari siksa dan urusan-urusan akhirat. Apalan kufar maka madaku pasira orang kafir fi jawabil mu'minin wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Wayakuluna, dan mereka berkata maka hadzal wa'du, kapan terjadinya al-wa'du, in kuntum shadiqin. Janji maka itu beda in kuntum shadiqin, benar-benar orang-orang yang bisa dipercaya, orang-orang yang sejujur, seloros. Ay fi ma qultum min umuril akhirah wal azab, artinya dalam hal sesuatu yang kamu katakan daripada persoalan akhirat dan azab. Mungkin kemudian kok takuen katana orang kafir menentang deka perintah Gusti Allah, pas daerah mah kebadan nang akhirat, pas aja wabah apa kan bisa terbebas dari dekian pada hisab, pada persoalan siksa dan akhirat. Wayaquluna, dan mereka berkata, kayak itu pas jawaban boleh orang kafir, mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, pada ongku yang kamu katakan urusan akhirat dan siksa pada ongku. Jadi faqala Allah Ta'ala mujiban lahum min tarafil mu'minin ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhsimun. Maka kemudian Gusti Allah madabu sebagai mujiban lahum, sebagai bentuk jawaban bagi orang-orang kafir dan itu, karena mereka sudah menyaksikan akhirat, mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, min tarafil mu'min, dari sisi orang-orang mukmin. Jadi ajawab bagi di sisinya orang-orang beriman. Ma yanzuruna, tidaklah yang turuna mereka menunggu, illa soihatan, kecuali kun satu teriakan itu. Soihatan itu jeritan ini, wahidatan ya, soihatan wahidatan ta'khudhuhum maksudnya itu soihaka itu ta'khudhu, membinasakan soihahum kepada mereka, wahum yakhsimun, wahum sedangkan mereka yaitu yakhsimun itu bertengkar.
Nah, kayak itu jawaban Gusti Allah. Tak usah rumit ya. Mereka akan binasa hanya dengan soihatan wahidatan. Wahum yakhsimun. Jadi kan itu mengajarkan tasana mengajarkan kepada beliau sedang ajaran saja bahwa pan-pan kan itu si ampun paling aki Gusti Allah kepada beliau sedang ajaran saja dengan berbagai perbedaan yang kita miliki, beda si lebih, beda si kurang, beda si plus minus dalam hal apapun kayak itu arofaki ujian saja, ibtilaan. Saya lebih berkemampuan secara ekonomi, saya lebih tak mampu kayak itu, dan yang lain, dan saya perpan sehat, saya perpan ampun tak pati sehat kayak itu setajana arofaki ibtilaan. Gusti Allah sedang menguji kita, dan di dalam bagian kan itu juga rasaipun kita juga diajarkan bagaimana orang-orang yang mana orang tetopoh keimanannya, mereka menggunakan banyak argumentasi, tetapi Gusti Allah sudah menjawabnya, termasuk tentang berinfak, tentang harta dan semacamnya sudah dijawab oleh Gusti Allah. Pada bagian akhir ini bagaimana menyaksikan bahwa bagaimana orang kafir menyaksikan tentang badana alam akhirat dan siksa-siksanya di akhirat. Mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kinya mana orang yang tetopo atena ta'alang dari keimanan ini bisa terjadi. Kepada diri kita juga ta'alang urusan akhlak misalnya lagi. Ta'alang urusan akhlak, ta'alang urusan kenapa iki artinya katidimin, jadi orang peceng ibadah kayak itu mak nampu ngantos tipe melas kudu sedang Gusti Allah. Buru mun ampun melas, buru pas peceng sekapin sholat dia laku saya. Menabi ampun posang kan. Kan itu kan artinya keimanannya ki butuh isentil kelaban kepalangan atau hal-hal saya tak saya badana musibah buru kemudian pas ingat dari Gusti Allah. Nah, itu kenapa kelas-kelas keimanan kita mungkin kodunah itu akan bertambah usia, bertambah ilmu. Waktu nabak tibi tak usah nangkos deka musibah untuk kemudian semakin semak dari Gusti Allah. Paling penting kita bisa menguji deki malam tarawih kenapa tarawih neki ekspres kenapa ganti kenapa kenapa ki santai gun senam menit gitu. Eki menabi sholat itu punabaan kewajiban. Yang takbiratul ihram maca Fatihah kan pun cukup nih, tapi menabi apa hebat ada kepi nasunana kayak itu kan karya penawan ya mana kan sombong saya dan sombong gizi kan ya ini. Mak pasti kan adu kemana situ kan ya. Mau pas sholat bisa was kayak itu pas ditanggalkan semuanya. Iki pun karya tolangnya dek ya. Sombong gizi nah. Jadi ngereng pendapat tak usah ngantos musibah gitu ampun, karena urusan mati itu tak ngantos tua kan, tak ngantos sakit. Iki resepon mungkin cukup qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma wallahu a'lam. Fatahallahu lana wa lakum min Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal alhamdulillah fi ni'matika ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika. Amin amin ya Allah. Allahumma arina al-haqqa haqqan Amin wa arina al-batila batilan warzuqna. Amin.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana wa sahhil lana abwaaba fadlika wa ansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi sirri asraril Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.